Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi dan juga Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan memberikan tip and trick mengenai pengolahan nilai dari beberapa kelas untuk memilah menjadi nilai per kelas. Bagi sahabat edukasi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk klik tombol jempolnya dan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memunyikan loncengnya agar selalu update konten berikutnya. Sahabat edukasi, mungkin kita pernah mengalami ketika kita memberikan soal ulangan harian kepada siswa di kelas kita. Akan tetapi karena kita pernah mengajar di beberapa kelas sehingga membuat soal cukup sekali, tetapi kita memposting juga satu kali untuk sekian jumlah kelas. Contohnya misalkan seperti kita memberikan soal PG melalui Google Drive maupun melalui Microsoft Office 365. Saya ambilkan contoh di sini, misalkan soal yang diberikan yang dibuat melalui Google Form yang disimpan di Classroom. Kebetulan di sini ada 9 kelas, ada 9A sampai 9I, ini 9 kelas, dan siswa di dalam kelas-kelas tersebut pernah diberikan soal harian contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini semua kelas soalnya sama karena KD-nya sama. Tentu diberikan sekali soal ini dan untuk semua siswa di dalam kelas yang berbeda. Hanya masalahnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika responden ini masuk mengisi, ini masih tercampur beberapa siswa dari beberapa kelas, kan begitu. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan tip and trick bagaimana cara memilahkan atau memisahkan nilai-nilai siswa tersebut menjadi nilai per kelas dengan cara mudah. Sebelumnya kita akan mendownload dulu respon yang diberikan oleh masing-masing siswa di dalam kelas. Ini tinggal diklik. Nah, ini kita ambil spreadsheet-nya, ya, klik spreadsheet. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa dibayangkan ketika siswa sudah memberikan respon kepada soal yang kita berikan, di sini masih nyampur kelas G, kelas D, kelas B, kelas H, kelas F, kelas D. Ini kan masih nyampur. Ini akan kesulitan ketika misalkan kita akan mengolah nilai per kelas apabila kondisinya seperti ini, ya kan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya ada cara mudah untuk klasifikasi nilai per kelas? Baik Bapak dan Ibu, begini caranya. Pertama, tentu kita akan mendownload dulu hasil atau nilai yang telah dikerjakan oleh siswa. Ya, ini tinggal di download saja seperti biasa Bapak dan Ibu. Ini download dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini. Ini kita download dulu. Baik, kita buka. Ini hasil downloadannya, kemudian kita buka. Nah, ini. Nah, coba kita buka. Nah, ini sudah terbuka Bapak dan Ibu. Kita aktifkan dulu enable editingnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana kita memisahkan siswa per kelas. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah tampilan seperti ini, yang pertama kita lakukan tinggal masuk ke format table-nya ke sini. Ini yang atas ini, jadi klik di home, kemudian lihat di sini ada format table. Nah, ini diklik ya Bapak dan Ibu, klik kemudian scroll. Nah, di sini banyak pilihan, terserah Bapak dan Ibu, ya, tinggal dipilih salah satu saja. Misalkan saya menggunakan yang abu-abu, klik sini. Nah, sini tampil rumus-rumus seperti ini, ya. Ini di oke saja, langsung oke. Nah, maka akan terbentuklah kolom seperti begini, ya. Jadi ada waktu pengerjaan, kemudian skor, kemudian nama lengkap, kelas, dan soal. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang kelas. Ini kita senterkan dulu supaya kelihatan lebih bagus. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita kopikan dulu ya file ini sejumlah kelas ya. Nah, misalkan ini respon 1. Nah, ini di rename dulu, misalkan ini kelas A. Nah, misalkan ini kelas A ya. Kemudian ini diklik kanan, kemudian move or copy, klik more of copy, kemudian create a copy-nya di checklist ya, di checklist, kemudian oke. Nah, kemudian jadi A2 ya kan. Selanjutnya sama A3 mau of copy checklist A4 sampai sejumlah kelas. Tadi kelasnya itu dari A sampai
I kan, berarti ada 9 kelas. Ini saya percepat saja. Ini sudah ada 9 kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas F, kelas F, G, H, I. Nah, kita tinggal merename aja dulu. Ini baru kelas A, kemudian ini kita rename kelas B. Selanjutnya rename kelas C. Nah, ini sudah terbentuk 9 kelas A, B, C, D, F, G, H, I. Ya, atau mau dari sini A, B, C terserah Bapak dan Ibu. Ini kan tinggal mindah-mindah saja juga bisa. Misalkan kita mau pindahin ke sini A-nya juga bisa lah, gitu ya. Bisa terserah Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti setiap kelas ini sudah ada orangnya. Nah, sekarang tinggal misalkan dari kelas A. Kita klik dulu yang kelas A, kita akan membuang siswa yang tidak termasuk di kelas A ya. Ini diklik kelas A, kemudian kita masuk ke sini, ke menu kelas. Ada tombol panah kecil, klik. Kemudian di sini ada A, B, C, D, F, G, H, I kan. Nah, sampai H, I. Ini kan di checklist semua nih Bapak dan Ibu. Maka yang kelas A kita buang dulu checklistnya. Buang checklistnya ya, sudah dibuang, dibikin kosong. Yang lain di checklist. Lalu oke. Oke. Artinya apa? Artinya kita akan membuang dulu yang kelas A-nya. Nah, di sini kan kelas A-nya hilang kan? Tuh, hilang kelas A. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuang semua kelas ini. Ini kursor simpan di sini sampai menyala seperti ini. Kemudian diklik, baru seret ke bawah, di drag seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru tempelkan lagi kursornya di sini sampai membentuk panah. Klik kanan, baru delete row. Ya, nah ini delete row. Nah, akan hilang. Ini hilang semua kelas, hilang semua, udah hilang. Lalu kita balik lagi ke sini, klik di sini. Nah, di sini kan A-nya masih, tinggal di checklist A. Kemudian oke. Oke, kita cek. Nah, ini semua kelas A ya, Bapak dan Ibu. Ini semua kelas A. Jadi yang kelas-kelas lain sudah tidak ada. Ini selanjutnya tinggal apa? Ini tinggal diblok untuk dirapikan saja sesuai abjadnya ya. Ini kan masih ngacak nih Bapak dan Ibu, ada K, ada P, ada H, ada M ngacak. Nah, supaya sesuai dengan absen kelas, maka ini diblok. Kemudian masuk ke data. Kemudian, nah di sini tinggal dilihat urutkan atau sort berdasarkan A sampai Z. Ini tinggal diklik saja. Nah, otomatis yang pertama A, B, C sampai. Nah, ini sesuai dengan absen. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke kelas B ya, kelas B. Kemudian kita checklist panahnya. Kemudian di sini berarti kelas B yang dihilangkan dulu. Kelas B dihilangkan. Kemudian oke. Kemudian kita ke atas. Kemudian kita klik blok sampai ke bawah. Kemudian klik kanan delete row. Kita cek. Nah, ini sudah kosong ya, sudah kosong. Berarti kita tinggal balik lagi ke sini. Klik, nah ini B ya, tinggal di klik kelas B, oke. Kita cek, nah ini kelas B udah masuk, kemudian di blok, klik data, short, nah udah. Begitupun selanjutnya Bapak dan Ibu kelas C, oke kita buat satu kelas dulu lah, misalkan kelas C, saya akan membuang selain kelas C, di blok, nah C-nya dibuang, kemudian oke, kemudian di blok. Simpan kursor di sini, klik kanan, delete row. Oke, kita cek, udah kosong belum? Oke, udah kosong, tinggal klik lagi panahnya, checklist kelas 9C-nya, baru oke. Nah, ini sudah masuk semua kelas 9C. Oke, kita blok, kemudian klik sort. Nah, ini sudah langsung. Nah, begitu Bapak dan Ibu caranya. Jadi kelas D, kelas E, kelas F sampai selesai semua. Artinya ini cara untuk memudahkan ketika kita memberikan soal ulangan harian dengan bentuk soal yang sama, jumlah soal yang sama, tetapi kelasnya banyak. Kan cukup sekali menyimpan, tetapi karena formatnya cuma satu, maka otomatis tadi itu ya, tadi itu di sini masuknya kan dalam responnya dalam satu lembar. Nah, cara memisahkannya demikian. Demikian Bapak dan Ibu, kalau ada yang perlu
diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga tip and trik ini bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.